Shalom, teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan renungan tentang berkat melalui perkataan. Apakah kita sudah dengan benar menggunakan mulut dan lidah kita untuk mengeluarkan perkataan yang benar dan yang memberkati, dan bukan suatu perkataan kosong yang sia-sia? Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi yang cerah hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatalah ya Tuhan melalui renungan hari ini. Kiranya kami dapat mengerti dan mengetahui apa maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai hati pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai orang percaya, seharusnya kita mengetahui betapa berbahayanya lidah menurut Alkitab. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 5, demikianlah juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita pasti pernah membaca ayat ini. Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ini berhubungan dengan Yakobus 3 ayat 5, yaitu tentang mengendalikan lidah. Paulus mengatakan dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Mengapa kita harus menghindari omongan atau perkataan yang kosong? Karena hanya akan menambah kefasikan, sia-sia, dan tak bermanfaat. Matius 12 ayat 36-37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Gunakanlah perkataan kita untuk bersyukur, memberkati orang lain, menasihati orang lain, memberitakan firman Tuhan, mengatakan janji-janjinya, dan juga untuk berdoa kepadanya. Marilah, mulai sekarang kita perkatakan lidah kita untuk yang pertama, perkataan yang penuh syukur. Hal ini terdapat pada Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alkitab mengajarkan supaya kita selalu memperkatakan syukur, karena dengan bersyukur, kita dapat memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, perkataan yang benar. Amsal 14 ayat 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Matius 12 ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Teman-teman, kita juga harus tahu bahwa setiap perkataan kita juga dipengaruhi oleh hati kita. Jadi, jangan biarkan kita memelihara hati yang jahat, supaya perkataan yang kita keluarkan merupakan perkataan berkat dan bukan kutuk. Akhir kata,
Perkataan yang baik dan memberkati adalah perkataan yang Tuhan inginkan. Ketika kita bisa menjadi orang yang menjaga perkataannya, maka kita akan menjadi teladan untuk orang lain dan juga menjadi berkat bagi orang yang mendengar setiap perkataan kita. Jadi, marilah kita keluarkan perkataan-perkataan yang memberkati dan bukan perkataan-perkataan yang kosong. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mengenai mulut kami yang harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan menjaga lidah kami, agar kami dapat memperkatakan yang baik, hingga kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui lidah kami. Sertai apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya kami dapat berjalan bersama-Mu, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian renungan hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.